Kumpul kumpul, kumpul yuk. Nah, kali ini apa yang kalian cari-cari? Yuk. Ini dia nih untuk cara membuat pepes ayam tahu yang enak dan nikmat banget. Ini tuh cocok buat menu sehari-hari ataupun bulan puasa ya, berbuka ataupun sahur, ini cocok banget. Ini untuk kudapan pepes ayam tahu ini bener-bener ini tuh aku share dari resep orang tua dulu ya. Ini tuh bener-bener parah nikmat banget, apalagi untuk ayam dikukus, dipepes dengan bumbu pepes yang enak banget parah. Kalian wajib coba pokoknya. Yuk langsung aja biar kalian bisa recook di rumah, langsung aja gaskeun gaspul kuy. What? Yuk langsung aja, ini untuk bintang utamanya. Ini aku pakai ayam yang udah dibersihkan sebanyak 750 gram. Ini langsung aja akan aku rebus sampai setengah matang aja terlebih dahulu. Dan kalau kalian mau bikin lebih banyak untuk pepes ayamnya, kalian boleh tambahkan lagi untuk ingredientnya. Kalau mau dikurangi atau mau bikin seperempat, tinggal kurangi juga ya. Oke, ini kita akan rebus. Kurang lebih ini aku akan rebus setengah matang ya, kira-kira 5 menitan kurang. Langsung aku tambahkan untuk garam 1 sendok makan biar ada rasa-rasa gurih asinnya nyerep ya. Ini kalau udah 5 menitan udah berubah warna, langsung aja sisihkan ya untuk ayamnya, buang airnya. Dan kita langsung aja untuk bumbunya, bumbu pepesnya. Ini aku pakai 4 siung bawang putih, 7 siung untuk bawang merah, dan juga untuk 2 ruas lengkuas ya yang dipotong-potong iris-iris. Aku juga pakai jahe 3 ruas. Dan aku juga akan tambahkan untuk kunyit, ini 2 ruas dibagi 4 potongan ya. Kemudian aku akan tambahkan untuk cabai dulu ya, cabai keriting sebanyak 7. Aku juga masukkan kemiri sebanyak 3 butir ya, kurang lebih. Langsung kita tambahkan juga untuk cabai rawit sebanyak 2. Nah, ini kita tambahkan untuk 1 buah tomat. Langsung kita akan potong-potong iris-iris. By the way, BTW, kalau kalian suka pedas boleh tambahkan lagi. Tapi karena orang rumah ini gak terlalu suka pedas, jadi aku menyesuaikan aja walaupun aku suka pedas ya. Jadi gak terlalu egois. Ini langsung kita ulek-ulek sampai halus ya untuk dulur-dulur semua untuk bumbunya. Kalau udah halus seperti ini, langsung aku akan tambahkan 2 sendok makan untuk garam. 2 sendok ya. Ini aku juga akan tambahkan untuk kaldu bubuk setengah saset ya, sisa kemarin. Dan aku juga akan tambahkan untuk ladaku, ini setengah juga pakainya. Dan aku juga tambahkan untuk 1 sendok makan untuk gula merah. Langsung kita ulek-ulek, kita haluskan lagi. Kalau kalian gak punya ulekan, boleh pakai blender ya, lebih simple, lebih praktis. Tapi kalau dengan ulekan ini rasanya lebih keluar, lebih beraroma, enak banget parah ya. Bila ini udah halus, langsung aja untuk ke proses selanjutnya. Kita sediakan untuk wajan, kita kasih tuangkan minyak sedikit aja ya, kita akan menumis. Langsung kita ambil juga untuk bumbu yang udah kita ulek tadi. Ini kita ambil, langsung kita akan tumis di minyak yang panas ya. Langsung masukin aja. Kita masukin aja semuanya, kita tumis-tumis sampai matang, berbau harum. Yuk, masukkan lagi ya, ini untuk sisanya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk, dioseng-oseng biar matangnya paripurna ya, biasa. Oke, ini udah cukup harum mewangi. Langsung aja untuk ini dia nih, kita ayamnya yang udah kita rebus tadi. Langsung kita masukin aja ke dalam wajan berisi bumbu.
dan kita aduk-aduk ya sampai rata. Oke. Ini dia nih, ini benar-benar harumnya itu udah keluar banget ya rasanya. Langsung ini kalau udah paripurna ya, merata, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Langsung kita ke bahan lainnya dulu ya. Kita ke rempah-rempahnya. Ini dia nih untuk bahan-bahannya nih. Bisa kalian lihat ini ada apa aja ya. Dan ini aku akan untuk yang akan dipotong-potong terlebih dahulu. Ini dia nih, aku punya bawang daun. Ini kita akan potong-potong iris-iris kecil-kecil. Ini aku pakai sekitar 3-4 batangan. Kalau kalian suka bawang daun boleh tambahkan lagi. Ini untuk bahan selanjutnya, ini aku pakai 2 buah cabai merah keriting. Langsung aku akan potong-potong iris-iris kecil-kecil, atau kalian mau diserong-serong juga gak masalah ya. Ini aku juga punya 2 buah untuk tomat kuning dan tomat hijau. Aku akan iris-iris kecil-kecil juga seperti ini. Ini untuk menambah kesegaran dan juga rasa manis asam. Wah, ini yang hijaunya juga aku akan potong iris-iris juga. Kalau udah seperti ini, aku untuk ke bahan selanjutnya. Ini aku punya serai kurang lebih 5 batang. Karena ini terlalu panjang, aku akan potong satu batang itu menjadi 3 bagian ya, seperti ini. Ini aku geprek-geprek terlebih dahulu ya sebelum aku potong-potong ini. Kalau udah dipotong-potong, kita langsung sisihkan dulu. Nah, ini aku punya 5 buah atau 5 batang untuk tahu putih ya. Kalau kalian mau pakai tahu kuning juga gak masalah. Ini kita akan ulek-ulek ya. Aku pakai ulekan bekas menghaluskan si bumbu. Dan kita akan ulek-ulek sampai halus. Kalau udah benar-benar halus seperti ini, langsung aja kita akan pindahkan untuk si tahunya ke dalam si ayam yang udah kita bumbuin. Ini kita akan masukin semuanya. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai merata paripurna. Kalau benar-benar udah paripurna merata, kita akan sisihkan terlebih dahulu ya. Ini aku kelupaan untuk pakai daun salam. Ini beberapa lembar, pakai 7 lembar kira-kira. Aku akan potong menjadi 2 bagian karena terlalu besar ya. Kalau udah dipotong, aku juga punya untuk surawung atau kemangi atau daun basil, 1 genggaman yang udah dipetik-petik dan dicuci bersih. Aku juga punya cabai rawit beberapa buah untuk menambah kesegaran dan kepedasannya biar kurang. Ini untuk ayamnya udah benar-benar paripurna dengan tahunya, dengan bumbunya. Langsung akan pembungkusan. Ini aku sediakan untuk pembungkusnya itu daun pisang. Nah, kita akan pakai beberapa lembar aja. Ini sisa kemarin kita bikin harus ya. Ini langsung aja untuk pembungkusannya. Langsung kita akan ambil aja untuk si pembungkusnya ya terlebih dahulu. Ini dia nih, kita masukin untuk daun salam, tomat, dan juga untuk serai. Masukkan juga surawung atau kemangi. Masukkan juga ayamnya dan juga kita masukkan untuk sedikit tahunya. Ini dia nih, kita rapikan. Kalau udah rapi seperti ini, kita masukkan juga untuk tomatnya lagi biar berwarna, berasa ya. Tambahkan juga untuk cabai rawit ya. Kalau kurang pedas boleh tambahkan lagi. Ini aku pakai 2. Dan juga untuk cabai merah yang kita potong-potong iris-iris juga masukin. Dan surawung juga, kemangi ya, atau daun basil. Ini untuk isiannya, untuk rempah-rempahnya secukupnya aja. Langsung kita bungkus seperti ini. Kita pepes ya, atau kalau kata orang Sunda mah papais ya, dipais. Ini kita bungkus dan
dikasih tusukan ya, biar padat dan tidak ambiar atau buyar ya, biar kokoh pembungkusnya seperti ini. Bukan mudah, simple, padat, jelas. Nah, kita akan paste lagi atau membungkus lagi. Sediakan untuk daun pisang untuk membungkusnya. Masukkan daun salam, tomat, surawung, dan juga kita masukkan untuk serai. Ayamnya jangan lupa, dan juga sedikit tahu. Jangan lupa untuk masukkan juga untuk yang lainnya ya, seperti batang serai dan juga daun bawang, tomat, ada juga cengek atau cabai rawit, dan juga cabai keriting yang diiris-iris, kemangi atau surawung, dan kita bungkus-bungkus lagi ya seperti ini. Kita akan kunci dengan tusukan lidi atau kalian boleh pakai tusukan gigi ya. Ini dia nih, kita akan bungkus lagi biar nggak ambiar. Kita bungkus sisi sama sisi seperti ini ya, bisa kalian lihat. Ini untuk membungkusnya itu simple, padat, jelas banget, bisa kalian lihat aja ya. Dan ini kita akan untuk bungkus-bungkus semuanya, tapi karena ini udah lama ya, dan biar nggak lama juga, aku akan membungkusnya sampai di sini ya. Langsung akan masukkan, ini dia nih yang udah aku bungkus-bungkus semuanya. Nah, selanjutnya kita sediakan untuk dandang atau kukusan yang dikasih air. Kita panaskan sampai benar-benar panas. Kalau udah panas kita buka. Kita masukkan untuk pepes yang udah kita bungkus-bungkus ya. Kita masukkan untuk semuanya. Kita akan kukus selama kurang lebih 30 menit aja dengan api yang sedang-sedang aja ya. Kita masukin aja semuanya biar penuh, yang rapet ya, jangan sampai ada celah. Kalau udah kita masukin, kita tutup lagi, tunggu sampai 30 menit. Jangan lupa untuk kalau aku di hawu ya, jadi diasur-asur. Kalau di kompor gak usah diasur-asur, tunggu 30 menit, langsung udah dibuka aja. Dan kita akan tiriskan ya, biar benar-benar tiris. Ntar untuk si pepesnya juga pengker, bener tuh, aduh. Ini kita angkat satu demi satu, kita tiriskan. Ini dia nih yang udah kita angkat ya, dan kita tiriskan sampai dingin. Kalau udah, langsung aku nggak akan lama-lama untuk membuka unboxingnya. Kita buka satu aja dulu ya untuk kalian dulu di rumah. Ini kita buka untuk penguncinya ya, si lidinya, tusukannya. Langsung kita unboxing, kita buka ya. Nah, ini dia nih. Wow. Bah, ini tuh untuk wanginya, rempah-rempahnya itu keluar dengan paripurna ya. Dari mulai kemangi, surawungnya atau daun basilnya ya. Terus kemudian dengan daun salam dan juga batang serainya, itu benar-benar memborbardir banget. Ini aku benar-benar rekomend banget ya, apalagi ini warnanya paripurna cantiknya ya. Ini juga matangnya itu paripurna, rasanya juga menyerap. Untuk si tahunya juga ini pengker ya, kalau kata orang Sunda mah. Ini kita cobain ya untuk ayamnya, benar-benar untuk bumbu pepesnya itu paripurna ya. Untuk gurih, asinnya, pedesnya, rempah-rempahnya itu keluar ya, wanginya. Apalagi ini kalau di kombinasikan dengan nasi hangat, benar-benar ya, kolaborasi yang paripurna. Oke, kalian wajib coba karena itu resep dari orang tua dulu ya, yang aku rekomendasi banget untuk kalian coba dimanapun kalian berada ya. Ini tuh mudah, simple, ekonomis, praktis, dan enak banget, bingit banget ya. Oke, aku mau cukupkan karena aku mau makan dengan nasi hangat. Jadi akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. See you the next video, bye.